Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia serta rahmatnya sehingga kita bisa bertemu di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang hari ini kita akan melanjutkan materi tentang hak asasi manusia atau HAM itu sendiri. Pada minggu yang lalu saya sudah sempat membahas tentang demokrasi. Sebenarnya ada materi kelanjutannya itu tentang sejarah demokrasi, bagaimana penerapan demokrasi di Indonesia, ya, dan sebagainya. Bahkan jenis-jenis demokrasi itu ada. Tetapi insya Allah kalau ada waktu saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan demokrasi, materi demokrasi itu sendiri. Pada hari ini saya mencoba untuk menggali atau memberikan pemahamannya terkait dengan hak asasi manusia gitu. Ya, kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, di sini kita berbicara tentang hak dasar gitu. Jadi bisa kita bedakan antara namanya hak dengan hak asasi manusia gitu. Hak warga negara dan hak asasi manusia itu beda gitu. Ya. Hak anak dan hak asasi manusia itu beda lagi. Hak seorang karyawan dan hak asasi manusia. Meskipun hak karyawan, hak anak, hak warga negara juga melekat juga di dalamnya hak asasi manusia. Gitu. Melekat juga di dalamnya adanya hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia itu belum tentu juga secara eksplisit diatur di dalam hak karyawan itu sendiri. Misalnya hak untuk hidup itu tidak, palingan diatur tentang gaji gitu ya, mereka gaji atau mendapatkan perlakuan yang layak misalnya. Tetapi hak untuk hidup itu adalah melekat pada manusia itu sendiri. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang hak warga negara, itu berarti hak itu diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Hak seorang anak diberikan dari siapa? Dari orang tua kepada anak itu sendiri. Hak asasi manusia, siapa yang berikan hak asasi manusia? Diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia. Ini. Seperti apa contohnya, Pak? Contohnya hidup, napas ini. Napas ini apakah diberikan oleh pemerintah? Diberikan oleh orang tua kita? Diberikan oleh makhluk yang lain misalnya? Tidak diberikan. Tetapi diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa mendefinisikan atau mengartikan Tuhan yang Maha Kuasa itu tergantung pada agamanya masing-masing. Gitu. Tergantung pada keyakinannya masing-masing. Tetapi hak asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ada yang mengatakan bahwa sejak dia dilahirkan di bumi sampai dia meninggal. Tetapi sebenarnya itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan di muka bumi. Seperti apa itu sebelum dilahirkan? Ya seperti bayi di dalam kandungan. Pada saat Tuhan memberikan nyawa kepada makhluk itu, maka melekat hak asasi manusia kepada manusia itu sendiri. Kalau sudah jadi embrio, kemudian dia hidup menjadi jabang bayi misalnya di dalam perut seorang ibu, itu melekat hak asasi manusianya. Karena di situ sudah ada napas. Di situ sudah ada kebutuhan makan dan minum gitu. Pastinya ya, kebutuhan dasar manusia. Okay.
Kalau minum ya minum ASI misalnya, atau katakanlah minum cairan di dalam tubuh seorang ibu. Kalau makanan mungkin makan nutrisi dan sebagainya, misalnya ya. Oleh karena itu hak asasi manusia itu memang hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dipelihara, untuk dijaga, untuk dihormati. Dari dia sebelum dilahirkan sampai dia pasca meninggal bahkan. Ya. Kalau ada pakar mengatakan pada saat dia dilahirkan sampai dia meninggal. Ya, boleh jadi seperti itu. Tetapi sebenarnya hak asasi manusia itu sebelum dia dilahirkan dan bahkan pasca dia meninggal. Ya, karena seorang mayit itu masih ada hak-haknya, hak untuk dikubur misalnya, hak untuk misalnya ya. Jangan seperti bangkai gitu, bangkai ya ditaruh begitu saja. Ya. Nah, mari kita mencoba untuk mengkaji satu persatu tentang definisi hak asasi manusia, di mana ada 3 kata di dalamnya, ada kata hak, ada asasi, ada manusia, gitu ya. Apa itu hak? Hak itu ternyata berasal dari bahasa Arab. Ya. Hak yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yang pertama adalah hak itu adalah kepastian. Gitu. Dalam Quran surat Yasin ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Artinya sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Kata hak di sini diartikan oleh para ulama adalah sesuatu yang pasti. Pasti. Gitu. Banyak orang yang mau menjadi calon kepala daerah gitu, tapi belum tentu menjadi kepala daerah. Bahkan belum tentu dia menjadi calon gitu. Ya. Bahkan banyak orang yang mau ingin jadi anggota dewan gitu, belum tentu jadi anggota dewan. Banyak orang yang mau ingin menjadi seorang ayah gitu, belum tentu dia menikah gitu, belum tentu. Banyak orang yang mau menjadi seorang ibu, belum tentu juga menjadi seorang ibu. Ya. Banyak orang yang mau ingin menjadi dosen, menjadi karyawan yang luar biasa dan sebagainya. Banyak keinginan-keinginan itu yang melekat pada manusia itu sendiri. Tetapi hal itu tidak pasti. Betul tidak? Pasti tidak itu. Kalau Anda sudah berangan-angan punya cita-cita mau jadi apa saja, itu sudah pasti tidak? Ya. Belum pasti kan? Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kepastian itu ada pasti terjadi gitu. Kalau Anda mengatakan pasti saya akan jadi PNS, saya akan jadi seorang petani, saya akan jadi ini, pasti. Kata pasti yang dimiliki oleh manusia itu adalah sesuatu pasti yang tidak pasti sebenarnya. Hanya meyakinkan diri sendiri bahwa itu adalah sesuatu yang pasti, tapi sebenarnya tidak pasti. Karena yang maha memastikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu banyak ya para ustadz ya mengatakan bahwa manusia itu kalau mau ingin jadi sesuatu belum pasti. Mau jadi pejabat dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Tetapi kalau dia adalah calon mayit, dia menjadi orang yang mati nantinya, itu adalah sesuatu yang pasti. Segala sesuatu makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti akan merasakan namanya mati. Pasti itu. Hanya menunggu waktu dan tempat. Sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan yang bernyawa itu nyawanya dari Allah. Dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu ya.
Definisi yang kedua, bahwa hak itu adalah kebenaran. Nah, itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa segala kebenaran itu dari Allah sendiri dan tidak ada keraguan di antara itu. Gitu. Kebenaran itu dari Allah. Gitu. Banyak orang yang sekarang anak-anak muda ya, yang anak-anak kuliahan gitu, sekarang banyak mengkaji tentang ilmu-ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat itu kan adalah ilmu yang mencari kebenaran ya. Tetapi kebenaran banyak macam. Ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran idealis, ada kebenaran pragmatis, ada banyak macam-macam ya. Ada kebenaran formil, ada kebenaran material, macam-macam gitu. Jenis-jenis kebenaran itu macam-macam. Tetapi oleh Allah hanya satu kebenaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak diragukan lagi kebenaran itu. Tetapi dalam ilmu-ilmu filsafat, kebenaran itu diragukan juga. Gitu. Kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang memegang hakikat dari kebenaran itu sendiri. Selebihnya adalah sesuatu kebenaran yang semu. Gitu. Itu definisi dari hak, gitu ya. Jadi ada kepastian, ada kebenaran. Gitu. Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama. Ya. Yang pertama adalah hak merupakan sekumpulan kaidah, aturan, norma yang mengatur hubungan antar manusia, antara saya dengan Anda, antara Anda dengan orang lain, baik yang berkaitan dengan perorangan maupun dengan harta benda, harta warisan. Ya, ada orang meninggal, dia orang kaya, meninggalkan harta kekayaan yang luar biasa. Kemudian ahli warisnya siapa? Siapa ahli warisnya? Anaknya, ya. Bahkan ada yang mengatakan anak angkat juga mendapatkan hak atas warisan itu sendiri. Bahkan istrinya juga katanya. Tapi entahlah ya, pengaturan hak itu sudah punya aturan dalam hukum negara maupun hukum agama ya. Tetapi pada dasarnya manusia itu mempunyai hak dalam hal orang perorangan, saya dengan Anda, maupun manusia dengan harta kekayaan atau harta benda itu sendiri. Gitu. Seperti apa itu supaya kita bisa menjadikan diri kita itu tidak melanggar hak orang lain? Nah, kurang lebih seperti pertanyaannya ya, baik itu secara perorangan maupun harta benda. Saya pernah katakan bahwa di dalam hak yang kita miliki ada hak orang lain, atau di dalam diri kita sendiri ada hak orang lain. Nah, ya, di dalam diri kita sendiri ada hak orang lain. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa gaji yang kita miliki itu sebenarnya tidak 100% adalah milik kita. Gitu. Tetapi ada milik orang lain yang perlu disumbangkan. Makanya ada namanya zakat fitrah. Adanya sedekah, adanya infak. Gitu. Yang ya zakat fitrah itu mau tidak mau harus kita kasih. Gitu. Orang lain wajib zakat fitrah. Kalau kita katakan oh ini uang saya, gitu, saya mau kasih atau tidak itu hak saya, gitu. Kita tidak bisa, agama sudah mengatur akan hal itu. Di dalam gaji harta Anda ada hak orang lain yang perlu Anda berikan.
Betul atau tidak ini? Anda punya gaji 1 juta. Kemudian tiba waktunya zakat fitrah, Anda mau zakat tidak? Zakat. Berarti tidak ada pilihan, karena itu adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain yang punya hak atas harta atau gaji itu sendiri. Begitu juga dengan orang per orang gitu. Soalnya Anda merokok, laki-laki di dalam ruangan ini rokok gitu. Anda rokok itu adalah uang Anda sendiri, rokok Anda sendiri. Kalau penyakit Anda sendiri. Kalaupun mati dengan rokok itu mati juga Anda sendiri. Biasanya kan argumentasi orang perokok kan begitu, ini rokok saya sendiri gitu. Kalaupun saya penyakit saya sendiri. Tetapi ingat, pada saat Anda keluarkan asap rokok, di samping Anda terganggu. Dan dia juga punya hak untuk tenang, punya hak untuk tidak diganggu, baik Anda sendiri maupun asap rokok Anda sendiri. Maka di dalam aktivitas, di dalam diri kita itu ada hak orang lain sebenarnya yang perlu dijaga, yang tidak boleh dilanggar. Kalau tidak melekat hak orang lain, maka kita akan otoriter. Kita tidak akan menghargai orang lain gitu. Itu dalam pemahaman saya gitu. Dalam diri kita ini ada hak orang lain ya, yang perlu diberikan. Misalnya tenaga kita ya. Kita masih muda misalnya, perlu tidak bantu orang tua? Perlu gitu. Kita masih muda ya, bantu orang tua pergi menjual, pergi dagang gitu ya. Bantu orang tua di dapur misalnya, dengan tenaga, pikiran, waktu kita. Artinya dalam diri kita ini ada hak orang lain yang perlu kita tunaikan juga. Ya. Sehingga terjadi yang disebut dengan interaksi simbiosis mutualisme gitu. Saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian hak yang kedua adalah hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Saya kira seperti tadi yang saya katakan bahwa ada kewajiban yang harus kita tunaikan ya, zakat fitrah dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kemudian menurut Profesor Mahfud MD, ini sering tampil di layar kaca ya. Pasti anak-anak muda sempat melihat wajah dari Prof. Mahfud gitu. Sangat terkenal sekali beliau adalah seorang pakar hukum ya, mantan ketua MK, beliau menjadi juga menteri, masih banyaklah jabatan-jabatan yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang dosen, profesor senior gitu. Dipandang, dihargai, dan didengarkan fatwa-fatwa hukumnya gitu ya. Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa HAM merupakan hak yang sudah melekat pada martabat setiap manusia, melekat. Ya. Jadi sejak dilahirkan itu sudah melekat loh. Hak hidup, ya, hak makan, hak minum, hak mendapatkan perlindungan, ya, itu sudah melekat. Setiap manusia butuh kenyamanan tidak? Butuh kedamaian tidak? Butuh. Dan hak tersebut sudah dibawa oleh manusia pada saat sejak lahir di dunia, dan pada hakikatnya hak tersebut memiliki sifat kodrati, sudah kodratnya. Perempuan punya hak, laki-laki juga punya hak. Pak, ada yang setengah perempuan setengah laki-laki? Tidak ada itu. Tuhan sudah menciptakan berpasangan-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, selesai. Selain dari itu namanya penyimpangan seksual. Makanya disebut LGBT, ya.
lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya, keempat perilaku yang seperti itu, itulah yang disebut dengan penyimpangan seksual, yang menyimpang dari kaidah agama, yang menyimpang dari kodrat dia sebagai manusia, dia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Ada yang sudah dilahirkan menjadi laki-laki, gitu. Dia ubah bentuk tubuhnya menjadi perempuan. Nauzubillah min dzalik. Banyak kejadian yang seperti itu. Orang yang tidak syukur nikmat yang disebut dengan kufur nikmat. Ya. Ada orang juga yang sudah jadi perempuan, perilakunya seperti laki-laki, tomboy dan sebagainya. Ya. Pak, itu bukan kemauan kami. Kami diciptakan seperti ini ya, lemah gemulai. Tapi itu karena lingkungan. Ya. Jangan salahkan Tuhan menciptakan kalian. Kalian sendiri yang tidak bisa membawa diri kalian pada lingkungan yang tepat. Makanya dalam agama mengatakan bahwa bergaullah kepada orang yang tepat. Gitu. Apabila Anda salah bergaul, maka Anda termasuk golongan mereka. Kalau Anda bergaul dengan orang yang ahli ibadah, Anda akan menjadi bagian dari mereka. Kalau Anda bergaul dengan para peminum, Anda bisa bergaul, bisa menjadi orang golongan para peminum. Pak, ini tidak akan terpengaruh, Pak. Ya oke lah, tidak terpengaruh. Tetapi tanpa Anda sadari, lambat laun Anda akan seperti mereka. Kecuali satu hal, Anda punya prinsip yang sangat kuat. Prinsipnya adalah siapapun saya bisa bergaul dengan syarat saya bisa membawa mereka pada jalur yang benar. Boleh, ya. Anda bergaul dengan waria misalnya, niatannya ini untuk untuk mengajak mereka pada jalan yang benar. Nah, itu boleh gitu. Tapi kalau hanya bergaul saja, di mana waria kerja di situ, di salon, di mana, minta maaf ya, gitu. Kemudian kita ikut gaya mereka, gitu, maka itu akan menjadi sesuatu bencana bagi kita sendiri. Tetapi kalau kita ajak mereka pada jalan yang benar, maka itulah yang menjadi cobaan. Gitu. Ada seorang ustadz itu, dakwanya di tempat kelab malam itu, ya, dakwanya di diskotik. Itu besar sekali tantangannya, besar sekali godaannya, daripada ya kita berdakwah di dalam ruangan seperti ini. Kalian kan orang dewasa, orang yang sudah tahu menjadi orang yang baik, ya. Daripada kita pergi berdakwah di dalam masjid, pasti orang-orang di dalam masjid itu orang-orang yang sudah kuat imannya. Yang tidak kuat imannya, ngapain mereka mau datang di masjid? Ya, pasti berkeliaran di rumah atau hanya di dalam rumah saja, gitu. Tapi kalau yang sudah kuat imannya pasti datang di masjid. Kita dakwai mereka, sedikit saja kita berkata-kata, mereka sudah memahami, meresapi, menghayati, bahkan mengamalkan apa yang kita katakan itu. Tetapi kalau kita pergi di diskotik, kalau kita pergi di tukang minum, mereka lagi teler, wah ini bang, ini begini, ada begini, ya. Kemudian dakwai gitu, itu ya hanya dua pilihan, Anda pecah kepalanya Anda atau mereka cuek saja gitu, ya. Mereka tidak akan mau kalau lagi teler, betul tidak? Lagi teler memang. Pernah teler tidak? Pernah? Anak-anak muda ini masih usia-usia muda, kebanyakan alkohol gitu, ya. Oleh karena itu jauhi, ya, jauhi. Kalau misalnya pernah, ya, gitu, jauhi. Bagaimana cara jauhi hal yang seperti itu? Ya, cara menjauhinya adalah dengan bergaul sama orang yang benar. Kalau Anda masih di dalam lingkungan itu, susah Anda keluar dari kebiasaan buruk itu. Dan itu saya sudah pernah praktekkan.
Aduh, susah sekali kita mau ubah. Misalnya laki-laki ini perokok misalnya, kita mau ingin hentikan kebiasaan merokok. Bagaimana mau hentikan? Setiap hari Anda berhadapan dengan teman-teman yang tukang rokok gitu. Mau tidak mau Anda harus menjauhi mereka. Gitu. Atau Anda punya komitmen yang sangat kuat sekali, sangat kuat, sangat kuat. Anda bergaul sama mereka meskipun ditoki kepala Anda itu. Pokoknya saya bilang saya sudah insaf Bang, saya untuk sementara saya jaga dulu kesehatan. Pasti mereka ada yang main, bisa ini. Masa kok tidak setia kawan gitu ya. Ini tawaran ini tidak bisa. Kalau saya sudah kasih rokok ini, hargai ini pemberian. Ya, doktrinnya begitu dia. Hargai ini pemberian. Asal teman tidak hargai ini pemberian teman. Hal yang seperti itu kadang-kala susah ini. Susah untuk keluar dari jebakan setan-setan seperti itu. Ini. Sama juga dengan perempuan gitu. Perempuan juga sama. Ya maunya sebenarnya tidak mau suka ini sih bicara-bicarakan orang karena memang tidak ya gitu ya. Lu kayaknya ada juga yang niatannya mau ingin lepas dari situ, lepas dari bicarakan mulut ini terlalu ini ya. Tetapi pada saat bergaul dengan teman ya, lagi nongkrong, lagi ya namanya cewek lah ya, terlintas dalam pikiran ini kemarin tuh perempuan ini waktu pergi di kampus dia pakaian apa kayak itu. Nah, pokoknya telusuri. Nah, itu juga masa pergi di kampus pakaian seperti itu. Dia tidak malu kayak itu. Nah, itu namanya sudah gosip. Itu namanya menimbulkan fitnah yang tidak bagus. Ya. Makanya ya bergaullah sama orang yang baik ya. Kalaupun Anda tidak bisa bergaul dengan orang yang baik, minimal Anda ubah teman Anda menjadi orang yang lebih baik. Jangan gosipkan orang lain. Ya dosa itu. Kasihan mereka, ya dia orang miskin begitu. Namanya orang miskin serba kekurangan gitu ya. Ya masih bagus dia pakaian seperti itu. Ada kalanya juga pakaian adiknya itu dia pakai. Gitu. Tahu maksudnya? Pakaian adiknya dia pakai. Akhirnya kadang-kala kelihatan perutnya. Gitu ya. Oleh karena itu ya jadilah orang-orang yang baik ya, yang menjaga hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang berkuasa itu dari pada saat kita dilahirkan sampai kita meninggalkan dunia ya. Kalau kita jadi laki-laki, jadilah laki-laki yang baik. Jadi perempuan, jadilah perempuan yang baik ya. Selanjutnya ya, sedangkan asas ya, asas itu artinya adalah fondasi, dasar ya, pokok hak asasi manusia gitu. Hak itu tadi saya sudah jelaskan ya, yang melekat pada setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dipelihara, dijaga. Dan banyak macam jenis hak asasi manusia sendiri. Kemudian asasi itu adalah dasar, fondasi, diibaratkan semacam rumah ya. Kenapa disebut hak asasi manusia? Karena itulah fondasi. Kalau fondasi rumah itu rapuh, kalau fondasi rumah itu cepat hancur, maka saya yakin dan percaya isinya apapun di dalam tetap akan hancur, tetap akan roboh itu rumah. Tiba guncangan sedikit, hanya 6,0 skala Richter guncangan gempa bumi, tetangganya adem ayem hanya rasakan guncangan, rumah dia sudah roboh. Karena kenapa? Fondasinya tidak kuat gitu. Sama juga dengan hidup kita ini. Kalau fondasi kita tidak kuat, maka gampang sekali digoyah oleh kehidupan yang sangat keras ini.
Gampang sekali. Kita diombang-ambing oleh segala macam godaan yang ada di dunia ini. Ada yang bilang katanya hidup ini keras bos, gitu. Ya memang hidup ini keras gitu. Kenapa hidup ini keras? Supaya tercipta manusia-manusia yang unggul, manusia yang bisa melewati berbagai macam tantangan, rintangan, cobaan yang keras itu sendiri. Semakin Anda kuat iman Anda, semakin Anda tinggi ketakwaan Anda, semakin besar cobaan itu. Dan cobaan yang paling tertinggi adalah kepada para rasul, pada para sahabatnya, para ulama, pada orang awam. Jadi sekarang kita katakan bahwa aduh ya Allah, saya ini betapa banyak sekali godaan, cobaan ya. Berat sekali cobaan ini ya Allah. Kadang-kala mau ingin bunuh diri. Kadang-kala ya, anak-anak muda seperti ini. Kadang-kala aduh berat sekali. Teman-teman sudah pada kerja, saya nganggur. Teman-teman sudah pada kuliah, saya belum dapat kuliah dan belum dapat kampus apapun. Teman-teman sudah lulus ujian, mereka sudah wisuda. Saya sendiri masih duduk-duduk di dekat petik gitar setiap pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Hal-hal yang seperti itu kadang-kala terlintas dalam pikiran kita. Makanya manusia itu diibaratkan ada makhluk yang banyak keluhan. Banyak keluhan. Coba kita review diri kita sendiri ya. Satu hari itu lebih banyak keluhan atau lebih banyak harapan? Dalam satu hari itu. Kasarnya kita perkirakan, lebih banyak, kayaknya lebih banyak keluhan saya bagi ya, keluhan sama orang tua, keluhan sama saudara, keluhan sama kuliah, keluhan macam-macam keluhannya. Kalian lebih banyak keluhan atau lebih banyak harapan, semangat? Hah? Atau ragu-ragu? Lebih banyak keluhan? Hah? Lebih banyak keluhan? Hah? Keluhan? Itu? Keluhan? Itu? Lebih banyak keluhan? Iya. Tetapi hal itu memang sudah dicantumkan dalam kitab, dalam Al-Quran, bahwa manusia itu adalah tempatnya berkeluh kesah. Gitu. Sudah jadi pejabat masih berkeluh kesah. Gitu. Oh, ini saya ini banyak sekali keluhan saya. Jadi maunya apa? Saya maunya begini Pak. Saya maunya ingin cepat wisuda lagi. Setelah diwisuda ada keluhan lagi. Aduh Pak, saya ini sudah S1, sudah sarjana, tapi belum diterima Pak, belum ada pekerjaan, alias pengangguran intelektual. Tetangga itu sudah mencibir, ini anak itu kerjanya apa itu? Saya mau ingin dapat kerja Pak, dapat kerja. Maka didoakanlah teman. Ya Allah, semoga teman saya yang di samping ini namanya Jono, semoga diterima dalam pekerjaannya, mendapatkan gaji yang layak. Amin ya rabbal alamin. 1 bulan kemudian dia kerja, dapat kerja, gajinya kurang lebih sekitar 1.700.000. Dalam kerja, dalam perusahaannya atau tempat dia kerja, ternyata keluhannya juga dia dapat. Ini bos saya ini pelitnya. Masa kita kerja lembur begini tidak ada gaji-gaji ekstranya gitu ya. Macam-macam. Nah, jadi maunya apa? Kalau hanya karyawan-karyawan begini tidak bisa kita hidup lah. Jadi maunya apa? Ya naik gaji ya. Kalau naik gaji berarti harus naik pangkat lah. Jadi manajer. Dia doakan lagi temannya, ya Allah, semoga Jono ini dapat naik pangkat lagi. 1 bulan atau 2 bulan kemudian dia naik pangkat jadi manajer pemasaran. Luar biasa.
Dia posting, alhamdulillah saya dipromosikan menjadi manajer pemasaran di perusahaan A gitu. Setelah dia kerja keluar lagi, ini sedikit sekali pelanggannya kita. Sedikit sekali yang like itu sedikit sekali. Padahal kita sudah promosi ini di FB apa segala macam. Ya. Banyak keluhan. Jadi manusia itu adalah tempat berkeluh kesah. Ya berdoa mau ingin dapat sepeda motor. Setelah dapat sepeda motor, keluhan lagi. Maunya ingin mobil karena ada temannya naik mobil. Setelah dapat mobil, keluhan lagi. Ya, mau ingin dapat mobil yang harganya di atas itu lagi. Mau ingin dapat mobil baru lagi. Ya, karena temannya itu, wah itu kalau sudah pergi pasar Rajo itu, tenang, enak sekali. Tapi kalau naik di mobil saya ini kayak naik Katindi saja gitu. Di suara mesin itu aduh bising sekali. Macam-macam keluhan manusia. Ya, setelah diberikan nikmat yang satu, maunya ingin nikmat yang dua. Mau ingin nikmat yang dua, dapat. Mau ingin nikmat yang lima itu. Tidak ada puas-puasnya. Ya. Ya jadilah orang manusia yang banyak bersyukur. Karena ternyata kekayaan itu tidak bisa diukur. Ya, dan kita tidak akan pernah puas dengan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur. Ya Allah, terima kasih hari ini. Saya sudah semester berapa sekarang? Semester 2, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya sudah semester 2. Tetangga saya belum kuliah itu. Datang temannya, gosip lagi gitu. Jangan ya. Beberapa ahli filsafat seperti Aristoteles misalnya menyebutkan manusia sebagai zoon politikon atau hewan yang bermasyarakat atau makhluk yang bergaul. Pada dasarnya manusia itu ingin bergaul. Pada dasarnya. Pak, ada yang menyendiri, Pak, ya. Tapi tidak selamanya dia mau menyendiri. Kalau Anda mau menyendiri yang hakiki, pergi di dalam hutan. Ya. Itu menyendiri yang hakiki. Itu, ya. Bertapa orang dia. Max Scheler menyebutnya sebagai das Kranketier atau hewan yang sakit yang selalu bermasalah dan gelisah. Manusia itu selalu bermasalah. Ya. Kenapa seorang bayi itu pada saat dilahirkan dia harus menangis? Kalau tidak menangis dipukul pantatnya supaya menangis. Betul tidak? Nah, ada anak bayi dilahirkan, gembira gitu. Ada tidak? Nah, ada anak bayi yang dilahirkan langsung gembira. Ya, pasti menangis. Gitu. Itu artinya apa? Ya ada sebagian orang mengatakan bahwa ya manusia itu adalah ya simbol dari sebuah permasalahan, dia membawa. Ya. Meskipun pada dasarnya manusia itu adalah fitrah ya, atau fitri, bukan fitri nama orang. Fitrah itu artinya bersih. Ya. Pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam kondisi bersih, dalam kondisi putih. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Kristiani, dia Islam. Kedua orang tuanya itu yang menjadikan dia menjadi orang baik atau orang buruk. Gitu. Tetapi pada saat dia dilahirkan, itu dia menangis adalah simbol dari sebuah masalah. Pada dasarnya manusia itu membawa permasalahan yang dimana masalah itu adalah ujian bagi dia. Kalau Anda tidak mau bermasalah, ya tunggulah nanti di surga. Kan begitu ya. Di dunia ini memang tempat bermasalah. Anda cari di mana itu? Oh, gaji tinggi, belum tentu Anda gaji tinggi itu sudah tidak bermasalah. Belum tentu. Coba tanya-tanya orang yang punya villa, orang yang punya rumah yang gede ya. Orang punya perusahaan, ada tidak masalahnya? Ada, mungkin jauh lebih besar masalahnya dia daripada Anda sendiri.
Seperti apa itu? Utangnya di bank mungkin miliaran. Anda utangnya di tetangga mungkin hanya 500 rupiah saja. Misalnya ya, gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur supaya kita tidak menjadi hewan yang sakit, yang gelisah, yang bermasalah terus setiap hari. Dalam perjalanan peradaban manusia, ada banyak pemberian nama kepada manusia. Ada yang disebut dengan Homo sapiens, makhluk yang mempunyai budi, makhluk yang mempunyai akal, ya, yang bagus. Sebelum adanya Homo sapiens itu ada Homo lubes, ada Homo lainnya lagi. Itu adalah semacam makhluk yang belum sempurna akalnya gitu, oleh para ilmuwan gitu. Nanti Homo sapiens itu akalnya itu sudah mulai sempurna gitu. Seperti apa itu? Kenapa dikatakan Homo sapiens itu sudah mulai sempurna? Karena Homo sapiens itu sudah mengenal bagaimana cara membuat api, bagaimana cara berburu, bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara membangun rumah gitu. Ya, bahkan ada sebagian yang mereka sudah menetap gitu. Biasanya kan manusia purba itu hidupnya nomaden kan? Tahu nomaden? Apa? Hah? Berpindah-pindah, nomaden. Tidak ada tempat tinggal yang tetap. Sampai sekarang itu masih ada pribumi atau suku-suku yang nomaden. Sampai sekarang, zaman-zaman milenial sekarang itu masih ada. Meskipun itu sudah sangat jarang kita dapat ya. Tetapi kalau saya lihat di media-media, kita masih dapat itu. Ya, suku-suku yang ada di daerah pedalaman mereka, kalau ada yang meninggal di situ, mereka tinggalkan itu kampung itu. Karena mereka meyakini bahwa itu kesialan kalau tetap bertahan di situ. Atau mereka menganggap bahwa itu ada wabah, harus tinggalkan. Gitu. Ada juga yang mereka meninggalkan tempatnya pada saat musim kering di daerah itu. Mereka cari lagi di tempat lain yang tidak kering untuk bercocok tanam. Sehingga mereka disebut nomaden. Tidak ada tempat tinggal yang jelas. Selalu berpindah-pindah. Ada Homo faber atau dalam bahasa Inggrisnya namanya tool making animal, ya, yaitu binatang yang pandai. Animal, binatang. Pakar-pakar dulu itu mengatakan manusia itu binatang yang berakal. Sebenarnya ya agama sudah mengatakan bahwa manusia insan, ya. Manusia beda dengan binatang, beda dengan animal, hewan, beda lah, ya, beda dengan malaikat. Jadi manusia itu perantara antara malaikat dengan hewan. Pada saat dia ketakwaannya sangat tinggi, maka derajatnya melebihi malaikat. Bisanya Pak? Iya bisa. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia. Oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat semuanya tunduk. Tunduk bukan menyembah, tunduk di hadapan Nabi Adam. Hanya satu jenis makhluk yang membangkang, iblis laknatullah. Dia katakan, "Saya tidak mau sujud di hadapan Adam karena dia adalah orang yang diciptakan dari tanah, saya sendiri diciptakan dari api." Gitu. Ya, terlepas dari situ manusia bukanlah binatang. Ya, tetapi ada manusia yang berlakunya seperti binatang gitu. Ya. Ada sebagian orang mengatakan bahwa kurban, memotong hewan kurban itu adalah untuk melepaskan diri sebagian dari sifat kehewanan dalam diri manusia. Karena manusia itu ada sifat-sifat kehewanan. Seperti apa? Rakus. Monyet itu kalau kita kasih, ya, kasih pisang, ambil dengan tangan kiri, pisang satunya tangan kanan, pisang satunya pakai kaki, pisang satunya pakai kaki yang satunya, buang lagi pakai mulutnya lagi, buang lagi pakai badannya lagi, buang lagi, ya tinggal tumpuk-tumpuk. Itu adalah sifat manusia yang rakus, gitu ya, yang tidak yang tidak syukur nikmat, ya salah satu sifat binatang, ya.
Ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu adalah Homo economicus atau makhluk yang ekonomik, makhluk yang selalu berpikir untung ruginya itu seperti apa sih gitu, ya. Kalau saya pergi di sini apa untungnya gitu. Kalau saya masuk di perusahaan ini apa untungnya. Selalu berpikir tentang ekonomi, ya. Untungnya seperti apa, bagaimana cara mengelola keuangan kalau dapat uang dan sebagainya. Ada juga mengatakan bahwa manusia itu adalah Homo religius, manusia yang beragama. Pada dasarnya manusia itu membutuhkan namanya religion, agama itu sendiri. Ada orang manusia yang ateis tanpa agama. Saya tidak tahu bagaimana kajian ateis itu, ya. Tetapi saya menduga bahwa mereka itu percaya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya yakin. Mereka percaya dalam lubuk hati yang terdalam. Kenapa mereka menjadi ateis? Karena hawa nafsu mereka sendiri. Karena akalnya dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Akalnya dijadikan sebagai pedoman hidup. Padahal kalau akal manusia dijadikan pedoman hidup, sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Akal itu dijadikan sebagai alat untuk menerjemahkan firman Tuhan, alat untuk menerjemahkan fenomena-fenomena alam. Oh, ini pohon, ini. Kenapa pohon ini diciptakan sebagai obat? Tetapi kalau akal manusia dijadikan sebagai pedoman hidup, maka sesat dan menyesatkan. Gitu. Orang-orang ateis begitu. Orang-orang ateis itu bukan orang bodoh, mereka itu orang pintar itu. Saking pintarnya mereka kaji tentang agama ini, agama itu, agama dan sebagainya, sehingga mereka mengakui bahwa kami mengakui adanya Tuhan, tapi semua Tuhan itu sama saja, ya. Oleh karena itu kami tidak memeluk agama apapun karena kami yakin adanya Tuhan yang Maha Kuasa, apapun namanya itu kami yakin. Ada yang mengatakan begitu, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan itu. Segala sesuatu yang tercipta di alam ini adalah sesuatu hal yang alami saja. Bumi tercipta secara alami, manusia tercipta secara alami. Tidak ada sesuatu yang extraordinary, tidak ada sesuatu yang luar biasa, ya. Semuanya tercipta secara alamiah. Padahal kalau dia memikirkan lebih mendalam lagi, seharusnya dia berpikir bagaimana bumi dan benda-benda angkasa di dunia ini diciptakan. Siapa yang menciptakan? Kursi ini ada yang menciptakan tidak kursi? Hah? Ada yang membuat tidak? Ada yang membuat. Laptop ini ada yang buat tidak? Ada yang buat. HP ini pasti ada yang buat. Setiap benda itu pasti ada pembuatnya. Setiap benda pasti ada pembuatnya. Ada benda yang tidak ada pembuatnya? Tidak ada, pasti ada pembuatnya. Bahwa itu ada yang membuat adalah dari yang Maha Kuasa, ada yang membuat dari makhluk dari Tuhan itu sendiri. Selanjutnya ada yang mengatakan Homo lapuen atau makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran dan perasaan manusia pada kata-kata yang tersusun. Manusia itu ya adalah makhluk yang pandai berbicara dengan bahasa sesuai dengan apa yang mereka pahami, ya. Ada juga Homo homini socios, adalah manusia yang menjadi sahabat bagi manusia lain, dikatakan oleh Adam Smith. Ada juga mengartikan Homo homini lupus, manusia yang satu menjadi serigala manusia yang lainnya. Ini dikatakan oleh Thomas Hobbes. Manusia bagi serigala, manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Seperti apa itu? Ya, banyak. Ini biasanya dalam kehidupan politik. Meskipun dalam kehidupan sosial lainnya itu banyak.
Dalam kehidupan politik praktis itu banyak kawan itu menjadi lawan, kawannya, ya, kawannya bahkan dijebak, ya, kawannya bahkan dipermalukan, bahkan dibunuh karakternya hanya karena mau ingin mendapatkan sebuah jabatan, ya, mau ingin dapat proyek, uang dan lain sebagainya. Akhirnya dia menjadi serigala bagi teman yang lain, serigala bagi manusia yang lain. Eric Fromm, esensinya manusia tidak dapat didefinisikan secara memadai sebagai substansi yang karakteristiknya berlaku untuk segala waktu dan peristiwa. Misalnya saja manusia disebut sebagai binatang yang berakal atau animal rasional, makhluk sosial atau zon politikon, mempunyai kemampuan berbahasa dan lain sebagainya. Namun semua itu menurut Fromm bukan merupakan esensi manusia, melainkan hanya merupakan sifat manusia itu sendiri. Ada manusia yang berakal, ada manusia yang mau ingin bergaul, ada manusia yang mengandalkan cara berpikir yang rasional, ada yang emosional. Itu adalah sifat dari manusia itu sendiri. Menurut Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Tus, salah satu kota di Khurasan, yang memaknai manusia terdiri atas dua unsur yang berbeda. Ada yang disebut dengan al-jism atau jasmani, yang disebut dengan jasmani, tubuh. Ada yang disebut dengan an-nafas atau jiwa itu sendiri. Ada jasmani, ada rohani. Ada jasmani, ada jiwa gitu ya, nafas. Al-jism yaitu adalah unsur yang berwatak gelap, kasar, dan termasuk dalam bawah alam bumi ini yang tidak berbeda dengan benda-benda lainnya. Jism itu seperti kita, kulitnya kita. Jism. Jadi manusia itu terdiri atas dua. Ada manusia itu dari rohnya, ada manusia dari jasmaninya. Nah, saya selalu katakan begini, setiap hari kita selalu mengurus jasmani kita. Mau ingin makan, minum, berdandan, ya, mau ingin shopping, mau ingin apa lagi, macam-macam, ya, mau ingin beli HP, itu adalah kebutuhan apa namanya? Kebutuhan jasmani, ya. Tetapi kebutuhan nafasnya kita, rohanianya kita itu apa? Jangan sampai kita ini lupa dengan kebutuhan rohani, sibuk dengan kebutuhan jasmani. Sibuk berdandan, beli lipstik, beli bedak dengan harga yang sangat luar biasa, beli tas yang bermerek, beli baju pakaian yang bermerek, macam-macam lah, supaya kelihatan cantik, ganteng, dan sebagainya. Tetapi dia lupa mengurus rohaninya sendiri. Bagaimana cara mengurus rohaninya kita sendiri? Ya tahu, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohaninya kita itu kebutuhannya adalah zikir, ya, berdoa, kontemplasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Salat, sedekah itu adalah kebutuhan rohani kita. Kebanyakan orang merasa senang setelah bersedekah, merasa tenang setelah bersedekah. Hatinya senang ketika membantu orang lain, betul tidak? Itu adalah kebutuhan rohani kita, ya. Kebanyakan orang tersenyum di depan orang lain, senang. Tapi kalau tidak tersenyum, terasa kering ini. Itu adalah kebutuhan rohani, ya. Maka sadarilah bahwa kita ini terdiri atas dua, jasmani dan rohani, yang kedua-duanya itu harus dipenuhi setiap hari. Gitu. Kalau kita orang beragama Islam, ya setiap hari harus sholat. Kalau kita beragama Islam, gitu, ya. Kalau beragama lain, ya mereka mempunyai kebutuhan berdasarkan kebutuhan rohani mereka sendiri. Gitu. Salat, zikir, baca Al-Quran, ya, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, membantu kedua orang tua, itu adalah kebutuhan-kebutuhan rohani.
Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya.